Oh, ini burungnya Gusti Allah ya. Gak ada makan nih, gak ada Datang sendiri ya, alhamdulillah. rambut, gak ada nyemproti. Biasanya kan nyemproti susah payah gitu. Baik, saya mulai nih Pak. Ini monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Yang kami hormati beliau Profesor Mahmud Musta'in yang pada kesempatan pagi hari ini sebagai pengisi kajian subuh dengan kajian kitab Tanwirul Qulub. Yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Manarul Ilmi DS Bapak Muhammad Nasyuri beserta seluruh jajaran pengurus Takmir Masjid Manarul Ilmi, jamaah kajian subuh Masjid Manarul Ilmi DS yang berbahagia. Syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita diberikan nikmat yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat bermajlis kajian subuh ini secara rutin dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kelak kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian, sebelum dimulai kajian pada subuh pagi hari ini, mari kita baca bersama suratul Fatihah sebagai pembuka. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, terima kasih kami sampaikan. Untuk selanjutnya, langsung saja kami persilahkan kepada beliau, Profesor Mahmud Musta'in untuk memulai kajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadika sholihin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Allahumma arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma ja'alna wa aladana wa dhurriyyatana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum minal syarri wad dhair. Allahumma inna a'udzubika min adilla aw dhalla aw zilla aw zalla dhalama aw dhalama aw jala yujhala alayya azza jaru wa jalla tana'u wa la ilaha ghairuk. Bismillahi amantu billahi tasawwadu billahi tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sabbit janani wa ajril haqqa ala lisani. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan wa talamidatan thayyibatan basiratan musami du'a. Allahumma sawwirhum hasanan thabbit qalbahum imanan bi rasulik. Allahumma sawwirhum hasanatan thabbit qalbahunna imanan bi rasulik. Allahumma jalhum sholihan shahihan gamilan abidan zahidan jamilan hadikan faqihan aliman nafi'an saliman halidan muhalidan Quran. Allahumma jalhunna sholihatan sahihatan kamilatan abidatan zahidatan jamilatan hadikatan faqihatan alimatan nafi'atan salimatan hamidatan muhammadatan Quran. Allahumma tawil umrahum wa sahih jasadahum wa hasin khuluqahum wa afsih lisanahum wa asin sadahum liqiratil Quran hadis barakat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghafar bil alamin subhanallahi rabbil izzati amma yasifun walhamdulillahi rabbil alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين من المسلمين والملائكة المقربين خصوصا سلطان علي الله شيخ عبد القادر الجيلاني وسلطان علماء الله شيخ عبد عبد السلام وإلى جميع المفسرين المصنفين المؤلفين وحسن كبيس المصطفى من جلال سيد أحمد مرزوقي وإمام غزالي النبي جابر شيخ شريف الدين شيخ بن أحمد شيخ حمامي جذابي دهن شيخ سمعسري شيخ عثمان بن حسن شيخ عبد الله شيخ ناصر بن محمد وشيخ زين الدين وإلى جميع أولياء الله وشيخ محمد أمين وإلى جميع أولياء الله حسن سنن تسعة ولله الهدى حسن سنن أنبياء وإلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين ومن المشارق الأرض ومغاربها بل يا بأهلها خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأستاذنا ومشايخنا ولجميع أهلنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى جميع قلوبنا وقلوب أهلنا وقلوب صحابتنا وقلوب من الذين تعلقوا لحاجاتنا والذين قرأوا الآخر وآلهم وذرياتهم وفروعهم وأصولهم لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم خصوصا لتحسين مقاصدنا الأخرى خصوصا لجمعيتنا هذا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم خصوصا لتفعيل جميع فتن هذا الزمن يا الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. آمين. Alhamdulillah. Para hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at yang Allah hormati. Mari kita selalu muji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, juga meningkatkan, memperbanyak bacaan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi tabi'in ajma'in. Juga mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Dengan cara melakukan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Di samping sudah melakukan kewajiban-kewajiban, mari kita berupaya menambah amaliyah yang sifatnya sunnah-sunnah, fadilah-fadilah. Sunnah-sunnah itu yang sangat kuat, yaitu sunnah qobliyah ba'diyah. Sholat sunat rawatib qobliyah ba'diyah. Itu ada 10 rakaat. Dan itu tingkat istimewanya seperti sholat id. Ini misalkan qobla subuh, qobla duhur, ba'da duhur, 2 rakaat, ba'da maghrib, ba'da isya. 2 rakaat itu sama dengan sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat istisqa. Ya, gitu. Beda dengan sholat jenazah. Kalau sholat jenazah itu fardu kifayah, lebih tinggi tingkatannya. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah mampu melakukan yang sunnah-sunnah muakkadah itu ya, mari kita juga yang sunnah biasa. Yang sunnah biasa itu 10 rakaat selain 10 rakaat rawatib. Jadi sholat qobliyah ba'diyah itu totalnya ada 20 rakaat. Yang 10 itu muakkad, yang seperti sholat Idul Fitri itu, yang 10 tidak. 10 itu ada di qobliyah duhur,
ba'diyah zuhur, qobliyah asar 4, dan qobliyah isya 2. Jadi totalnya 10. Jadi sholat zuhur itu kalau lengkap gitu ya, itu udah saya kalau zuhur masuk masjid waktunya leluasa itu saya hitung itu udah 14 rakaat. Qobliyah tahiyatul masjid 2 rakaat. Qobliyah zuhur 4 rakaat. Terus sholat zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat. Jadi totalnya 14. Itu tanpa sholat hajat, tanpa sholat istighfar segala macam itu, sholat tobat kan banyak sholat sunat itu. Nah, itu kalau di total itu sudah sekitar 50 lebih. Kalau ditelateni begitu. Makanya kalau bisa ya rata-rata namanya jangan ikhtiar ya. Namanya ikhtiar itu ya diupayakan sebanyak mungkin. Mumpung waktu ini ada. Nanti kalau nggak ada kekuatan itu abot betul. Apalagi sholat fajar, sholat malam itu kalau sudah tua itu berat, kena air wudhu pagi-pagi itu berat. Mau sekarang segar, ayo dintek potensi usaha ini, potensi tenaga ini. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam rangka meningkatkan motivasi untuk beramaliyah itu, mari kita pelajari. Jadi ilmu yang kita bahas sekarang itu Tanwirul Qulub, kebetulan melanjutkan Hidayatul Adqiyah yang membersihkan hati. Ketika sudah bersih dan diisi nur-nur amaliyah, nur iman yang baru itu menjadi mencorong. Kalau sudah mencorong itu, ya ini Tanwirul Qulub, ini sinarnya hati. Kalau sudah begitu, wah Masya Allah, nikmat sekali. Artinya ibadah itu terasa nikmat gitu. Seperti kiasan yang sederhana itu nikmatnya buka puasa itu. Itu kan kalau orang bukan puasa kan nggak enak ya, biasa itu makan maghrib. Kalau buka puasa beda. Nah, semua amalan itu kalau Tanwirul Qulub ini sudah ada, sinarnya hati ini sudah ada, itu terasa semua. Sedekah terasa, ngaji wiridan terasa nikmat sekali gitu. Mari kita usaha ke sana, berupaya. Saya juga berupaya ke sana. Saya kan karena baca duluan mungkin dengan Bapak Ibu, jadi saya bisa ngomong. Tapi dalam hal ikhtiar ya sama saja. Kita ini selevel gitu ya. Mari kita sama-sama berlomba meningkatkan pembersihan hati itu. Hadirin rahimakumullah, semoga tetap mendapatkan rahmat Allah. Pada hari ini kita meneruskan bagaimana bersihnya hati. Itu sudah dijelaskan. Terus sekarang opposite-nya, kebalikannya, kalau hati itu tidak bagus itu bagaimana? Nah, makanya kemarin kan terpotong di situ ya. Oh, maaf, saya minum dulu. Mari saya ingat sampai sini ya. Jadi orang yang hatinya tidak bersinar, kebalikannya hatinya yang tertutup dengan kotoran-kotoran debu sampai dengan keras. Ya kotoran itu sebenarnya nempelnya kan lunak, tapi kalau dibiarkan kan bisa menjadi mengeras. Wahya kal hijaroh, sampai seperti batu, au asyaddu qaswah, kata di ayat apa ini surah Al-Baqarah di awal-awal. Bahkan lebih keras timbang batu. Jadi hati itu bisa mempunyai karakter seperti itu kalau difisikkan gitu. Nah, kalau sudah begitu ini seterusnya wastaghola, istighol, ketungkul, terusannya itu di halaman berikutnya. Tungkul dengan apa? Tersibukkan dengan bil hududil faniyati, dengan perkara-perkara yang bakal rusak. Watahsil syahwati, dan menghasilkan syahwat, wajamil amwali, dan ngumpulno harta. Di sini karakternya ati sing atos itu begitu. Jadi disibukkan dengan perkara-perkara yang fana itu yang bakal rusak. Dunia ini kan bakal rusak. Kita bayangkan kiamat itu ya hancur lebur-lebur. Dan menghasilkan watahsil kalaifi ya bil hududi watahsil syahwati, dan menghasilkan kesenangan syahwat.
Wajamil amwali nang senengane ngumpulno donya. Padahal terkadang itu ya sadar loh. Ge opo donya akeh-akeh wong mangan ya sak piring ae. Ya. Turu ya sak bed tok ae. Duwe omah 15 misale, sing dituruni ya omah sitok. Omah sitok iku kamare 19, sing dituruni ya kamar sitok. Kamar sitok iku bete 15 misale, sing dituruni ya bed sitok. Sak bed iku lho wombo sing dituruni ya sak sedenge awak tok. Lah kan kadang-kadang kita itu sadar begitu tapi ya opo ya? Wong ndelok wong mati kadang kan mereka yang mati saya belum. Nah, gitu ya. Padahal mati itu suatu pelajaran. Taroktul wa'ido ini kata dawe Kanjeng Nabi. Ini nek takoni ndi hadise ndi anu yo gak apal aku. Sing apal redaksione. Tapi nek ditulis di searching saya kan Google ini gampang. Tulis taroktul wa'ido ini langsung urut keluar. Ada sekian gitu. Ya, saya meninggalkan 2 mau'idoh katanya Kanjeng Nabi. 1 itu mau'idoh bisa bicara, natikun wasomitun. Natikun itu yang bisa bicara, wasomitun yang apa ini bisu. Natikun itu Quran. Quran itu bisa bicara. Ya, diwaca dadi unenan, jadi kita seperti mendengarkan dawuh Gusti Allah tapi kita lisankan. Oh, nikmati ngono. Kalau kita membaca Quran, kalau kita bayangkan begitu, Masya Allah, nikmat membaca Quran. Moh sak jam 2 jam lu, gak kroso lu sak jam 2 jam lu oleh 3-4 juz. Tapi kalau macamnya dengan grundel, alot, apot, nguruti setan kok sepi temen gini, gak enak. Begitu juga sujud. Sujud itu dialog kita kepada Tuhan, kepada Allah. Ya, itu kita nikmati, Masya Allah. Ini maca Quran itu maca dawuh Gusti Allah yang kita bacakan dan untuk kita. Nah, kebalikannya ya sujud itu kita berdialog, kita matur kepada Gusti Allah. Loh, 2 itu antara sujud karo maca Quran. Kalau kita nikmati filosofi seperti itu, wah beda rasanya. Ini maksud saya kalau kita beramal itu mengerti filosofinya, mengerti hakikatnya, itu nikmat. Gitu. Seperti kemarin yang saya aturkan bagaimana bersyukur gitulah ya itulah. Jadi ini ya jam amwali ngumpulno donya ini kita sudah mendengar alhaqumut takasur. Alhaqumut takasur itu kerusakan wong sing ngakeh-ngakehno donya. Hatta zurtumul maqabir gak akan berhenti sehingga masuk kubur. Nanti kita bersyukurlah wong keseharian sudah makanan sudah tersedia. Kari budal nggone pasar wis oleh. Duit ya wis teko, malaikat ngisi. Gitu, dinikmati itu menjadi Masya Allah. Hadirin rahimakumullah, mari kita demi sedikit kita nikmati seperti insya Allah akan lebih beda kualitas amaliyah kita. Wis nglakoni opo dikono ngono iki iso dadi berkualitas. Lah itu yang dimasukkan pada hidayatul adqiya dulu, menasarufkan waktu yang hati-hati, detik demi detik bagaimana bisa berkualitas lebih tinggi timbang biasanya gitu. Hadirin rahimakumullah. Wa inda'au an inya itu in ngajak ya. Ngajak sapa wong wa amilu lang lakoni sapa wong. Ono matuk-matuk ngene iki lho. Malaikat ngejak matuk. Wa amilu lang lakoni sapa wong. Apa itu paling goyatil dunyawiyati kanggo ngasilaken operane tujuan-tujuan ad-dunyawiyati kang bangsa dunia. Jadi apa yang dilakukan, ajakan-ajakan yang dimintakan, yang dijalankan itu tujuannya itu akhirnya dunia tok. Nah, kenapa nggak boleh? Boleh saja, tapi kita harus tahu posisinya dunia itu ada sebagai fasilitator. Jadi nggak salah kita bahkan disarankan untuk mempunyai dunia harta banyak itu. Biasanya kan kayak zakat nih kan di dunia kan gitu. Tapi terlalu
menguahkan dunia itu akhirnya ya menang setane itu. Salah-salasan mikir akhirat. Padahal kalau dimengerti filosofinya, dunia itu hanya sekedar fasilitator. Jadi nanti yang dihitung sebenarnya yang paling besar itu ya amaliyahnya. Energi yang kita keluarkan ini loh. Ini yang paling besar, didahulukan. Jadi kita ini diberi potensi energi kalau Gusti Allah. Ketika diintegrasikan dengan waktu DKT, jadilah amal. Nah, amal itu yang ditotal. Kita sekarang ada dalam majelis taklim, ini amal. Meskipun pulau panjenengan ngurungokno mutolaah kitab, nah ini amal, perbuatan ini. Jangan dikira perbuatan itu hanya memberi orang, hanya berbuat baik, merewangi orang. Tidak, ya kita setiap waktu kita mengalokasikan waktu. Ini amal, dihitung. 1/1 juta detik pun, satuan sekecil apapun, itu ada rinciannya. Wa arado zailata wa aghrado nafsiyata. Ngaringono wa arado wa arodin ya. Wa dunyawiyatin wa arodin lan bondo-bondo zailatin kang bakal ilang wa aghradin lan sejo nafsiyatin kang bangsa nafsu. Jadi sing disejo itu duniawiyah dan apa iki bondo-bondo sing bakal hilang. Nah, kadang hilang itu enggak menunggu kita mati, kadang hilang kobong, hilang dicolong-pong. Nek di renungin misalnya hilang ya, nopo ini hikmahnya. Nah, gitu pasti nanti ada sesuatu. Wa aghradin nafsiyatin lan krentek atau keinginan atau sejo secara umum sing bangsa nafsu. Nafsu nyenengno keinginan apa menikmati dunia. Sampai ingatkan bahwa khasnya orang materialistis. Kan konsep kehidupan di dunia ini kan ada materialistis, ada amaliyah. Ya, jadi entitas dua hal yang kita pelajari itu ada material, ada energi. Kan. Dan materialistis, material itu berbasis materi yang tumbuh teori kapitalisme segala macam itu. Segala sesuatu diukur dengan harta, itu materialistis. Kita enggak, kita dua-duanya. Bahkan mengutamakan amaliyah kita yang diukur. Kalau materialistis itu enggak ada santun sopan santun enggak dihitung. Keuletan, ketekunan, wah enggak dihitung. Sing penting iso ngasilno gaji berapa, iso menghasilnya keuntungan berapa, duwe koyo berapa, wis iku ukurane. Loh itu kan salah nih Bapak Ibu yang saya hormati. Wong kita ini diajari untuk bersopan santun, mosok gak diregani. Nah, ini kita nyadari seperti itu konsep kapitalisme itu jelas salah. Terus diteruskan dengan karena materialistis. Yus ayo dinikmati, mumpung urip iki mendapatkan fasilitas dunia. Nah, omongannya ditumpangi dengan nggak ada keyakinan setelah mati itu nggak ada tanggung jawab amalia. Wes, Mbak saya ingin negara bagian Colorado, nggak salah, itu sudah memutuskan ada undang-undang mengesahkan bahwa jenazah manusia itu bisa dipakai untuk pupuk. Masya Allah. Tapi setelah 6 bulan katanya. Nah, 6 bulan itu diperhitungkan sudah membusuk. Kalau sudah membusuk itu sudah mudah diproses menjadi pupuk. Masya Allah, itu loh bedanya konsep materialistis dengan yang non materialistis itu. Amalia kejam ya, mati soro disiksa sendiri ya. Wal maula. Nah ini tadi kan menjelaskan keelean, kecenderungan hati yang keras. Wal maula adapun Gusti Allah bendoro kita. Nanti maula itu bendoro kita. Ya maula, ya maulana. Ya maksudnya itu. Kalau ya Allah gitu ya. Azza wa jalla yang moho luhur, wa jalla lan moho agung. Jalla jalalu. Nah, maksudnya moho agung dengan keagungannya. Biasanya kan kalau baca Asmaul Husna itu tambah jalla jalalu ar-Rahman, jalla jalalu ar-Rahim, jalla jalalu. Maksudnya ngono. Maksudnya itu agung keagungannya. Ya lamu iku pirsa sirahum, pirsa apa?
ing samar-samare man iki wong akeh lah gak mukminin ya manungsa ya wa najwahum lah bisikan-bisikane wong akeh. Jadi Gusti Allah itu pirsa segala sesuatu yang sirriyah, yang batiniah. Jangankan yang dohiriyah kelihatan kasat mata begini, wong batiniah saja pirsa. Wa najwahum dan bisik-bisiknya, kerentek-kerenteknya hati itu pirsa Gusti Allah. Loh, mosok siapa gak percaya ini? Ya, percaya dan tidak itu sebenarnya bisa dilihat dari ekspresi dohiriyahnya. Karena al-dohir ya dulu ala batin. Itu kaidah ya. Dohir itu menunjukkan ekspresi, dohir itu menunjukkan batiniahnya. Nah, ini wong tampilan itu ngomporane rambutnya kunciritan, terus pucung camping ya, itu kan dilihat sekilas jerone iku sing dipikir nopo. Gitu. Saya kadang pernah diajak orang gitu, wong ngono sih pikiran iku ya opo seakan gitu sebenarnya. Kasihan gitu. Wana juwahum nang kenteknya bisi-bisiannya hati itu pirsa Gusti Allah. Jadi jangan khawatir ketika kita berdoa sekecil apapun. Nah, itu jangan khawatir tidak didengarkan Gusti Allah. Ya. Saya kalau kalau kehabisan waktu doa dalam sujud-sujud itu ya, sujud pertama, kedua, ketiga. Kalau 2 rakaat itu kan sujudnya ada 4 ya. Rakaat pertama itu sujudnya kedua. Biasanya kan saya membedakan doa sujud pertama, kedua, ketiga. Terus menunggu nek waktu nanti nggih kados wau Gusti. Kadang itu tunggu ya. Kan malaikat cerdas aku bingung nyuwun Gusti Allah kayak mau. Kayak sujud pertama mau kan gitu. Tak apa malaikat dikandani begitu. Malaikat bolo dhewe kok. Malaikat itu kan tukang nyatet gitu. Lho ngono ku yang guyu bae ini loh. Tapi sing jelas analisa beginian ini penting karena menambahkan keyakinan kita bahwa kerentek kecil apapun itu ada nilainya. Itu dalam ayat di awal-awal Al-Baqarah, innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan. Gusti Allah itu tidak malu memberikan contoh makhluk yang kecil seperti nyamuk untuk menunjukkan kekuasaan Gusti Allah, untuk menunjukkan kemampuan keiradahan Gusti Allah itu mampu. Itu yang fisik. Jangan yang fisik, yang non fisik saja bisa kok. Jadi ini terkait dengan keyakinan. Maksud saya kalau kita ajak beranalisa sampai sedetail itu, harapan kita sudah barang tentu menguatkan keyakinan. Kalau keyakinannya kuat itu tertampilkan dalam dohiriyah amaliyah kita. Gitu loh. Nek wong gak tahu sholat itu, itu mesti jerone ono opane gitu. Para hadirin yang saya hormati, gak sholat, nek diniati ku moh menjadi orang yang termasuk diwajibkan sholat, itu mengkhawatirkan keridahannya gitu. Nek gak sholat itu cuman kena ya Allah Gusti kula tasih aras-arasen, kula percatus nek kula iki diwajibaken tapi kula tasih aras-arasen lha iku seje. Tapi nek gak geleme ditambahi keyakinan kula moh nglakoni niki kula mboten kewajiban lah iki bahayane. Padha karo setingkat karo bahkan lebih nemen Bang satu ayat satu huruf nggone Al-Qur'an diyakini atau gak diyakini adanya satu huruf di dalam Al-Qur'an atau ditambahi satu huruf di dalam Al-Qur'an iku padha gitu. Jadi ini jelimetnya perilaku kita. Hadirin rahimakumullah. Berarti Gusti Allah kan hebat pol. Senjelimet seperti itu tahu semua. Terus yang global the universe ini kan alam yang sangat luas dan saintifik belum tahu, belum bisa melihat menentukan pinggir universe yang mana. Ujung tepinya itu loh saintifik, jangankan kasat mata. Saintifik itu belum tahu. Belum bisa melihat, belum bisa mendefinisikan pinggiri alam itu ndi. Itu yang sing gede. Sing cilik juga begitu. Saintifik belum bisa menentukan mana satuan terkecil. Biar niku atom satuan terkecil. Ternyata sekarang temu kuok. Ya, bisa 1/1 jutanya satuan kuok itu terhadap satuan atom. Oh, itu pun masih ada nanti
dikecilkan lagi. Jadi batas kecilnya saintifik belum tahu, batas besarnya juga belum tahu. Lu iku kabeh itu lu bikinnya Gusti Allah. Jadi kemahakuasaannya Gusti Allah itu nggak bisa kita bayangkan dengan logika kita. Masya Allah. Jangankan hanya mengatur, hanya mengubah sedikit-sedikit. Wong membikin itu yang bikin itu Gusti Allah, yang membuat itu Gusti Allah, yang memanage Gusti Allah, yang ngawasi Gusti Allah, yang ngatur kabeh Gusti Allah. Adapun kadang-kadang nahnu itu Gusti Allah direwangi kauloni, direwangi bantu pasukannya. Kayak Gusti Allah paring rezeki. Nahnu narzukuhum, nah, kami memberikan rezeki. Nah itu kok kalimatnya nahnu itu berarti melibatkan bolone Gusti Allah. Bolo tentara nih Gusti Allah ya malaikat. Nah ini sapa sing gelem dadi bolone Gusti Allah sing jewelas iku ya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Inna satemene ingsun nahnu itu kami. Nazzalna itu nurunkan kami al-dzikra ing Quran. Jadi cara Quran diturunkan itu melalui proses, melalui bolone Gusti Allah, malaikat Jibril. Wa inna lahafidun, dan kami menjaga. Lho sing jogo iku lho pasukane Gusti Allah gak hanya malaikat, termasuk al-hafid, al-hafidah itu termasuk pasukane Gusti Allah sing jogo Al-Qur'an. Nah, ini kok melebar ke sana ya. Maksudnya saya ingin memperjelas bahwa kekuasaan Gusti Allah itu sebegitunya gitu. Dan kita harus yakin, dan kita harus keyakinannya itu sampai meningkatkan ta'abbud kita gitu loh. Dalam hal beribadah itu menjadi nikmat, dalam hal melakukan maksiat tidak berani sama sekali. Wa huwa Gusti Allah ma'ahum sumurtane wong akeh iki. Aina makanu yasma'uhum wa yarahum. Aina manungane dinggon kanu ana sapa wong akeh makhluk akeh yasma'uhum iku midhangetaken Gusti Allah bari kanu ya. Hum ing makhluk kabeh wa yarahum lan mirsani sapa Gusti Allah hum ing kabeh. Nun dinggon ae. Dadi nek keterangane semua Gus Baha. Gusti Allah memberikan kan Sayyidina Ali pernah ditawari malaikat. Pengen roh kekuasaane Gusti Allah sing nunggoni langit Tasudono. Nah, jawabane Gusti ngajeng Sayyidina Ali cerdas. Aku gak usah rono-rone wis percaya kekuasaan Gusti Allah. Itu. Jadi moh di situ. Maksudnya malah Sudono bahwa komponen gambaran keraton kerajaan Gusti Allah pun sing terdiri dari aku, Jamarjat, pokoknya sing indah-indah gitu loh ya. Jawabane Sayyidina Ali lho mulai siji pisah iku ngono. Komponane moh gak perlu aku. Aku ndelok innallaha la yastahyi kowe wis kagum kok. Terus diterusno Gus Bahak, aku nirono Gus Bahak. Lah padahal nyamuk iku no jerone ana viruse misale. Ana bakterine. Lho bakteri yang penyakit pisan, virusnya ana penyakitnya pisan. Ana virus sing kalah, ana virus sing menang. Lho iku ya diatur Gusti Allah kabeh. Seberapa jelimetnya itu. Wis gak nutut saintifik ini. Makanya saintifik sing dipelajari menungso iku wah terlalu kedik temen. Alam ya'lamu annahum mab'utsuna liyaumil ghadabi asyadid. Ana ta ora ngaweruhi wong akeh makhluk Gusti Allah annahum sak temen wong akeh mab'utsuna iku bakal den bangkitaken liyaumil ghadabi ing dalam dina waktu bendu sapa Gusti Allah asyadid kang nemen. Dadi nek sing ngene iku lho mestine iku ngerteni mestine iku wedi. Masane basyira wa nadhira maksudnya gitu. Basyira wong sing mukmin dikai kabar gembira, nadhira diwedeni wong sing gak mukmin. Nah iki kasusnya iki alam ya'lamu annahum mab'utsuna liyaumil ghadabi syadid iku nadhira peringatan ya. Alladzina yasibu min haulihi alwalid. Yaiku yasibu sing apa iku uwanen yasibu syabil sing uwanen min haulihi saking pekiwuhe waktu dibangkitno. Hawihin niku susah payahe pada saat yaumul haulihi, pada saat yaumul mab'usuna iki lho. Sapa awalid wong sing
lahirno. Jadi bayi lahir langsung muanen. Saking aneh. Nah, wa innahum idadaka mas'uluna. Wa innahum sak temene wong akeh iku. Kene rujuk iman ya, man tapi isine wong akeh. Idadaka nakalim kumkum lam usuna lahiriha mas'ulun iku ditakoni. Ditanya pertanggungjawabannya. Wa alama qadamu min amalihim mahasibuna. Wa alama ing atase barang qadamu kang wis ngliwati wis nglakoni sapa wong akeh min amalihim sang pira-pira penggaweane amale wong akeh mahasibuna iku padha dadi apa? Dan hisab kabeh. Berarti khobar iku ya wala ma qaddamu min amalihim muhasibu. Nah, kalau ada khobar mestinya ana mutada. Wala ma qaddamu lan ing atase barang qaddamu kang padha nglakoni sapa min amalihim saking ini khobarnya khobar anu nunut nunggu dhuwur-dhuwure malu. Anahum ini ya. Anahum mabusun, anahum muhasibun, kayak gitu. Artinya akad nut ini. Yes. Wa sayalamul ladina dzalamu ayya mungkolabin yang kolibun. Cocok karo apa itu referen ayat ini. Wa sayalamu lan bakal ngaweruhi sapa ladina wong akeh dzalamu kang padha sesat ayya mungkolabin. Artinya kok ing endi-endi nggon bali yang kolibun podo bali. Jadi bakal mengetahui akan kembali kemana. Jadi orang yang akan mati terutama itu kan ditunjukkan oleh Gusti Allah akan kemana nanti bertuju. Ya, akan ke surgakah atau akan naudzubillah ke nerakakah dengan kesesatan. Nah ini secara logika itu kan apa ini masuk akal gitu loh. Pada saat sakaratul maut itu kan sesuatu yang sangat-sangat susah payah. Ya, wong itu kepleset aja loh, Bapak Ibu yang saya hormati. Kepleset itu loh, sing muncul itu lafal-lafal keseharian sing dibiasakno, dilafalno. Nek sing biasa dilafalno iku kalimat apik ya munculnya, Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu. Nek sing kesehariane iku senengane nek kebon binatang. Ngapa lo lafal-lafal kebon binatang? Kebreset sing metu ya. Nama-nama hewan kebon binatang itu lumrah masuk akal gitu loh. Nah, nanti pada saat sakaratul maut lebih dari itu. Kebiasaan-kebiasaan yang diucapkan, yang dilakukan itu muncul semuanya di luar kesadaran ini. Nah, makanya mari kita biasakan apa ini lafal-lafal yang bagus, kalimat-kalimat thayyibah itu difluenkan di lisan kita. Lisan kita fluen, pikiran kita fluen, lancar, embedded dalam hati. Ya nemu metu nuk dalan sing pikir Masya Allah nikmati gitu. Udah nuk masjid, tulis tepok masjid kalau pikir wah monggo kita berusaha ke sana. Walimatola lan ing dalam apa tola suwe apa ibtilau coba fima ing dalam barang nahmu kita fihi dalam maminal ayami saking pira-pira apa ini pira-pira dino kan krono apa kita itu dicoba diuji lama-lama dalam beberapa hari. Nah ini apa ini kita akan merasakan ujian itu kalau meresponnya dengan betul itu ya selalu lulus. Diuji enak ya lulus, diuji gak enak ya lulus. Nek diuji enak itu disyukuri. Filosofi mensyukuri itu tidak sekedar alhamdulillah diwujudkan dalam peningkatan ibadah. Loh, kalau diuji tidak enak, jadi sabari. Jadi kehidupan kan cuma dua, enak dan tidak enak. Yang di tengah-tengah nggak ada. Pasti bereset 51 ke enak, atau 49 tidak enak. Ya kan berarti kan menang yang enaknya. Nah ini mari kita tarik kepada menjadi yang barokah, yaitu menjadikan ada hikmahnya.
nek gak enak disabari, nek enak disyukuri. Dan dua hal itu saya sampaikan berulang kali dan ini penting bahwa isinya takwa itu cuma dua ini. Sabar dan syukur. Nek iso sabar, ya iso syukur. Nek iso syukur, iso sabar. Orang bisa bersyukur itu karena sabar. Orang bisa sabar karena lantaran bersyukur. Alhamdulillah saya diberi kesabaran. Kalimat alhamdulillah kan bersyukur. Tapi bersyukurnya karena diberi kenikmatan bisa sabar. Nah, orang bisa melakukan ibadah itu karena sabar. Sabar menjalani perintah, sabar menjauhi larangan. Gitu. Nah, bisa sabar itu kenapa bisa sabar itu? Karena membandingkan nikmat yang diberikan dengan ujian yang diterima. Enggak ada apa-apa nih, masih jauh lebih besar nikmatnya. Sehingga sudah selayaknya, sudah keniscayaan orang itu harus sabar. Betapapun susahnya ujian itu, kalau dibandingkan dengan kenikmatan yang sudah diterima, saya yakin seyakin-yakinnya lebih banyak nikmat yang diberikan. Itu. Orang itu yakin begitu, nikmatin. Jadi apapun kejadian yang terjadi, itu bisa menjadi anugerah, tidak akan menjadi musibah. Bima kelawan barang, lawahtu kang isyarah ingsun biba'dihi kelawan sebagian mimma saking barang iwadi kang nekaaken ila fi syaukatil islami maring apese kekuatane Islam. Apa yang maksudnya? Bima kelawan barang lawahtu kang paring arahan ingsun biba'dihi atau paring isyarah ingsun biba'dihi kelawan sebagian dari mimma saking barang lagi yu'addi kang nekaaken umpama ila fil syaukatil islami maring lemah kekuatan Islam. Jadi bagaimana ketika kita diuji ini kan dari di atas 5 tola al-ibtilau fi ma nahnu fi ayam. Bagaimana kita panjang waktu diuji dalam keseharian itu, terus bagaimana kita diajarkan, diarahkan pada melemahnya ini. Kuntu ono ingsun miman saking wong ujiza ya. Jadi pakuntulan ono ingsun miman saking wong ujiza kang den bales bil irsyati kelawan kang dijaza ya, kang diwenangaken atau den jaza dibales diwenangkan bil irsyati kelawan petunjuk. Jadi kita diberikan peluang-peluang untuk berbuat tidak baik, untuk melemahkan Islam segala macam mau diuji. Tapi di sisi lain kita diberi kewenangan untuk mendapatkan irsyad, mendapatkan petunjuk. Di ujung dunia manapun saya kira kan ada informasi tentang Islam. Jadi nggak ada alasan saya nggak ngerti ini orang Islam. Misalnya saking desa saking pelosok gak ngerti orang Islam. Nah, kalau memang terjadi seperti itu betul-betul ya Allah alam, pengenalan lebih pirsa. Jadi kena hukum atau tidak. Mungkin saja atau di pelosok-pelosok yang tak terjangkau oleh informasi, karena radio, karena TV, jadi nggak ada hidayah, nggak ada sarana hidayah. Nah, kalau orang-orang di kota yang sudah terjangkau informasi ya kira betul ya kuntum miman ujiza bil irsyadi. Jadi kita diberi kesempatan untuk mendapatkan ilmu dan kita diberikan kesempatan juga untuk menyeleweng. Jadi kita diberikan setan itu diberikan kemudahan, diizinkan oleh Gusti Allah menggoda manusia, mengutik-ngutik nafsu. Yes. Min aula mafakhiri wassadaidi. Nah, di samping itu kita itu bisa mempunyai kewenangan menjadi orang yang mempunyai kelebihan, punya aula, mempunyai keutamaan, al-fakhir, al-mafakhiri mempunyai keagungan, wassadadi dan
sadat, kaulan sadida, yang benar. Jadi mempunyai peluang untuk mendapatkan sesuatu yang benar. Maksudnya itu. Bi ijazati sahihatin jalilatin. Bi ijazati kelawan merpulih. Oh enggak. Bi ijazati ini kelawan iya merpulih. Pendapat ini mendapatkan sesuatu yang jelas, yang betul. Jaliyatin kang nyoto fitori kit ala aliyati at-taksyir an-naqsa bandiyati. Nah, ini kan beliau Syekh Muhammad Amin ini kan thariqah an-naqsa bandiyah yang mayoritas di Indonesia ini. Jadi dengan thariqah ini mendapatkan kemungkinan, mendapatkan kewenangan mengetahui yang betul, yang nyata di jalan yang luhur an-naqsabandiyati. Qaddasallahu asrarahum, mugi-mugi nyucikaken sinten Gusti Allah, Allahu sapa Gusti Allah asrarahum ing atine tiang-tiang sing termasuk kita ya mungkin rujuk si anak saudi. Wa nawwara adrohatahum, lan mugi-mugi napa niku madangaken adrohatahum ing kubure. Adroha ini adroha ini artinya kuburane. Saya tadinya itu tempat beristirahat di enggak ya. Ahaddu fil irsyadi amalan bimuqtado ijazati. Ahaddu ngalap ingsun fil irsyadi ing dalam petunjuk ini amalan ing amal bimuqtado kelawan patrapan ijazati, patrapan ijazah ingsun. Jadi kewenangan ingsun. Saya melakukan mengambil petunjuk ini terus untuk mengamalkan dalam rangka menerapkan muqtadul ijazati, menerapkan kewenangan yang kami dapatkan tadi. Muqtafiyan fihi atharo aslafi wasadati. Muktafiyan khalih muktafiyan khalih anut fihi ing dalam irsyad ing dalam petunjuk atharo aslafi ing dawuhe wong kang pun liwat-liwat nih asar iki khase sahabat nih hadis iku Kanjeng Nabi asar iku sahabat wasadati lan pinten-pinten bendoro kita, orang-orang yang kita istimewa, maulah kita. Ya saya datina iki lho, saya dina, saya datina, saya dati dan bendoro kita. Oh, jadi fasa adat nih mongko apa ini fasa adat nih saat itu artinya bahagia. Mugi-mugi nulungi ni ing kula al akdari nopo pepesten al ilahiyati saking bangsa ilahiyah. Maksudnya pepesten saking pengiran itu mugi-mugi paring dados pertolongan kita. Fasa adat ni mugi-mugi saged bahagiaaken ni ing kula al akdaru nopo pinten-pinten takdir al ilahiyah tukang bangsa ilahiyah kepastian. Wanta syarat lan dadi napa niku gumelar apa tariqatuna dalan kita. Bihadat diari kelawan ikilah pira-pira desa al mudriyati bangsa al musriyati niku sop niku. Kang bangsa Mesir, wong Mesir. Ini jelas kita pun berembel. Ghaira anni lima gharabat hada sabil al musyrifi. Nggih ngapunten kula nggih belajar. Kadang-kadang melafalkan mufradat ini kan
khawatir tidak betul, sehingga saya ulangi di fathah, di kasroh. Kalau belakangnya itu gampang, belakangnya itu kan dilihat dari rangkaian nahwunya. Al-musriyati tuta niku. Nah ini al-masriyati, musriyati, niku saking sorofnya, saking perubahan lafal. Kalau di akhirnya itu nahwu. Nahwu itu kan bisa dilihat rangkaiannya ini dari diwaca toti totu itu bisa dilihat dari rangkaiannya. Tapi kalau di tengah-tengahnya itu asli dari perubahan lafal. Kalau perubahan lafal itu biasanya dulu itu ngapalno. Jadi tasrifan, sorof itu dihafalkan gitu. Memang banyak, apalagi kena jamak taksir, hafal mati itu harus dihafalkan. Ghairu anni. Nah, ini nek ghairu itu kan sak liyane sak temene kula lima niku krana barang abartu kang ngliwati ingsun hada sabila ing iki dalan al musarrifa kang mulya. Nah itu maksud kula hada sabila ini jelas sabila soalnya dados maf'ul. Hadane niku mboten rubah, hadane niku huruf ada sabila nih nomorane ganti maf'ul ya diwaca fathah. Gitu. Ya belajar diri. Kalau nek kalih ngomong ngaten kan terus eling dadi terus ini mengingat kaidah-kaidah terus menjadi ingat lagi dan menjadi kuat. Ghaira anni lima abartu hada sabilar musyarrifa. Kang sumbah ini lima abartu krono barang abartu kang ngliwati ibroh itu gawe contohan gitu. Ada sabilar ing ikladan al musyarrifa kang mulya. Wa kana minal muhtimi ala kulli muridin ay ya'rifa aula ma yajibu ma'rifatuhu ala kulli mukallafin. Wa kana lan ono man iku wong al muhattami ya. Perkara kang den wajibaken ala kulli muridin maridin ing atase wong kang ngarepaken al murad wong kang ngarepaken apa ayarifa yen to ngawruhi sapa murid marid awal aula utawa gak ngelem gak ngeruhi ma ing barang yajibu kang wajib apa ma'rifatuhu ngawruhi ma ala kulli mukallafin yang atase saben mukallaf. Jadi potongan-potongan kalimat ini sifat-sifat di depan nanti. Min usulid dini wa furu'ihi, mengetahui yang diwajibkan mengetahui dari pokok-pokoknya agama dan furuknya, cabang-cabangnya. Liyakuna aminan, darapun ono kita kalau khasnya rujuk di sini ya terhadap murid, orang yang menghendaki kebaikan tuh, menghendaki ilmu, menghendaki jalan yang betul. Aminan iku aman minal khotoi saking boro-boro keluputan fi dahabi ing dalem budalane murid rujuki hilan ing dalem baline murid. Baline dalam mencari ilmu dan pulangnya itu lo aman, betul gitu loh. Oh wadok tu lan nganggit kula litulabi maring napa niki santri kula, maring mahasiswa kula, maring murid kula. Tulab tu orang yang mencari ilmu. Jadi wadok tu iku sakjane artine niku nyeleh. Tapi nek kanggo iki pengertian boleh wadok tu nganggit tu ngarang. Jadi autor ngarang ingsun, nganggit ingsun litulabi kanggo santri kitaban ing kitab fi hadal babi ing dalam kitab wawashahtuhu bi ba'di fawaida wawashahtuhu lan Assalamualaikum. Oh nggih, kerja. Waalaikumsalam. Nggih. Wawashahtu lan apa iki? Nginjengi tingi ngiseni
ngebai masyaallah ngebai ingsun ing iki kitab bibak di fawaida kelawan piro-piro faidah di fawaidah bukan fawaidi fawaidah ini dibaca jer karena menjadi apa ini karena menjadi mudhof ilaih jadi bibadil fawaidah. Nah alamat jernya itu dengan fathah. Nah, jadi kitab ini diisi dengan bagian dipenuhi dengan bagian-bagian manfaat min athari sadati sufiyatil al-amajidi saking asare sada ini yang bendoro mau as-sufiyati kang bangsa sufiyah al-amajidi kang agung-agung. Jadi khasnya sufiyah itu kan jamaah sufiyah jamaah Kanjeng Nabi sing sari emper-emper masjid itu as-sofah itu kan awal pondok pesantren di situ sing dipimpin Abu Hurairah Mas ini min asali sadati sufiyati jadi tuan-tuan syekh-syekh dari sufiyah al-masjid kang agung ya ta'addabu biha al-muridu as-sadiqi tikotiki ya ta'addaba gawe adab biha kelawan asarus sadati al muridu sapa murid as-sadiqu kang temen jadi manfaatnya terus bisa belajar adab sapa murid tulab as-sadiqu sing bener wa yatahaddabu biha al abdal abqa wa yatahaddaba lan merdi-merdi bagus pihak kelawan asal sadati sapa alabdu kaula alam kokang ya niki niku ya kang wis mulih gitu ya sing wis boyong itu boyong jadi ketika sudah selesai mempelajari maka merdi-merdi dengan karakter adabiahnya ya sapa abdu kawula alat sing wis boyong wasama itu lan ngarani ingsun hu ing iki al uhuda al wasiqata fit tamsiki bis syariati wal haqiqati sing diarani iki al uhudu boro-boro janji wal wasiqata kang abot fit tamsiki kelawan fit tamsiki kelawan cekelan bisyariati gondelan bisyariati kelawan syariat wal hakikati dan hakikat fajaa mongko teko apa kitab iki sama itu kan tak arani kitab ini ya bihamdillahi kafian kelawan muji syukur pada Allah kafian kali kang nyukupi fi hadil gharadi ing dalam itu ada titiknya ya di kitab saya enggak ada titiknya. Wah ini ada titik. Fi hadil gharadi dalam kira sejo wafian tur nuhoni wafian itu nuhoni itu mencukupi nuhoni janji menepati ma'a udu batin mabhaniyatin sumertane bagus-baguse piro-piro jejenengan ini ngendikan jenenge kitab apa warokotin ma'aniyatin lan lembut-lembuti makna ma'anihi lan lembut-lembuti maknane kitab sing nunggu niki wamada wamud apa iki wamud mud iku titil mongso iki wamud badaa mongso ni pertelo fitoyibi nasrihi ing dalam baguse gumelari kitab alfa iki kang luhur wa alam bi husnihi lan wa ala lan munggah-munggah apa ilmu kitab iki bi husnihi kebantelan kebagusane kitab ini fi
fi samain ing dalam diterusno fi samai tabihi ing dalam langit kang ya iku duweni watek arro iki kang luhur tanawalathu makole hu ing iki kitab sapa aidul ukul kubuli sapa pira-pira wong kang tangan kang nrimo aidun itu yadun lho jamakno pira-pira tangan sing gelem nampa kama huwa almarju kaya oleh wong almarju kang menghendaki wal makmulu kang ngarepi wal makmulu kang angen-angen menginginkan hatta azza sehingga luhur ala ro'id dai ala ro'idihi ing antasi wong kang ro'idin niku memperoleh memperoleh kitab ini wadunna lan den iki ngagido ngene gawe ana sikile iki ono nek iki donna itu den donna itu apa biya kitab ala rohi bihi ing dalem wong kang demen maksudnya den dan wujud dong ya ini nonggone wong sing demen kitab iki di anu lah ditumpukno dikumpulno ya itu mai itu dan lagi wujud dong insyaallah gitu dan ini apa ya artinya ya ini kanggo ini kalau pakai do itu don insyaallah ya Allah Sof ini mengumpulkan pada rohib itu kesenangan fahawalat lan wahawal tu mentutu abin wahawal tu lan nandangi ingsun al iadata ing baleni rohibatan krono demen fit hawafi dalam ganjaran jadi bulan baleni mutolaah itu sudah sewajarnya gak iso paham ping pindho yo ping telu gitu wa hubban lan demen fil fil afadati ing dalem ngalap faedah gitu. Wa hubban fil afadati wa hubban lan demen fil afadati ing dalem ngalap faedah ba'daan wasatu sakwuse yen to apa iku ngluwasaken jembaraken bisa tihi kelawan dasare kitab iki beberane waqawi itu lan nguataken isun ribatahu ing taline ribat itu ribatul ma'ahid taline pondok-pondok wasayyatu arkanahu lan nguataken arkanahu ing pira-pira apa iku pilare tapi watol tulan dawaaken bunyanahu ing apa arane bangunane bidik rima lawan nutur barang yat guru kang yut karo kang den tutur apa mafi ing dalam kitab iki min abwabil furu'i saking pira-pira bab furu' kan nikahi watolaki wal faroidi wal buyui kaya nikah tolak-tolak wal faroidi faroid wal buyui waris ya wal buyui lan apa iki dol tiruku jual beli wa ziyadati fusulil akhir lan nambahi pira-pira fasal akhir kang meneh wa syawahidi lan pira-pira dalil syahid muhimmati kang penting wa masaili hururin lan pira-pira napa niku permasalahan kang bagus bila tuli mumilin kelawan tanpa panjang kang bosenaken wala ikhtisoril lan orang ringkes mahal kang nyacataken wala ikhtisori mahlin an kela ora apa ini ora ngringkes sing menyacatkan nek didawak-dawakno iso bosenno nek diringkes iku iso menyacatkan ngringkes dadane ngurangi bobote lah gitu. Ya kuna drapen ana apa abahajul
apa iki luweh bungahaken lin nadiri namaring wong kang apa iku ningali warwa abhaja warwa jalan luweh apa iku mayoaken nyenengaken gitu litolibine maring santri hatta taghayyara sehingga apa iku owah rubah apa iki nau'iyan ing warna-warna min an wad'ihi saking seselehane al ma'hudi kang den weruhi. Al ma'hudi iki dudukan weruhi. Iya. Ya seselehan kang den maksudaken yang den cejo ma'hudi kang janjeni. Wasoro lan dadi apa kitabil al asli kaya asli kitabil ahudi wasama ituhu ngarani itu tanwiral qulubi lan ngarani ingsun hu ing kitab tanwiral qulubi ing tanwirul qulub fi muamalati alamil ghuyub ing dalam ibadah ing ibadah nunggoni alam gaib. Ya apa sih ngabekti nunggoni Gusti Allah sing melibatkan alam gaib. Ya batiniah kita itu. Wajah tulan dadekaken isun murataban den urutaken ala muqaddimatin yang atase muqaddimah wasalasati aksamin lan telung pira-pira dumduman alani sekitar tibil awali ing atase anaskil ing atase apa runtutil tartibil awal bal muqaddimatu muqaddimah fi da'watin sing pertama muqaddimah fi da'wati ilallahi wa rasuli wal qismul awali. Jadi hanya ada 4 bagian ya. Pertama dalam muqaddimah, kedua qismul awal, qismul sani dan qismul salis. Sekalian sampai sini ya. Wal muqaddimatu fi da'wati ilallahi wa rasuli wal qismul awali fi ma tajibu ma'rifatuhu min usuliddin. Qismul awal itu ndak fima yang dalam barang tajib bukan wajib apa ma'rifatuhu ngawruhi ngaruhi barang min usuluddin saking pokok agama wa qismus sani utai kang kaping pindho fil ahkamil furu'iyati dalam beberapa hukum fur'iyah cabang-cabang ala madhhabi imamina asy-Syafi'i dalam madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wal qismus salisi utai bagian kang tinggu fit tasawuf dalam tasawuf wamayan barang yang bagi kang sayujo amalan barang yang bagi sayujo murid di mari murid ayatakhallaqa bihi min adabi yen to takhallaq berakhlak ya. Ngarepaken pakerti bagus ya pada to minal adabi sange adab walinasyril ani al-an fil maksudi walina syari'a walanas ro'a lan yen to tumandang kita al-an sakmenika fil maksudi dalam maksud monggo sakniki pun kertek ayo badhe mempelajari mutolaah niki wau ba sekawan bang fa aku lu monggo ngucap ingsun wa utai Gusti Allah hasbi iku dat kang nyukupi wa nikmat utai nikmat awaki dat kang nyukupi juga wa ma taufikun utawi petulunge Gusti Allah mboten wa ma taufikun lan sepiat ini mboten wonten pitulungan illa billahi kejaba saking Gusti Allah alaihi masih Gusti Allah tawakal masrahaken kula wa ilaihi man Gusti Allah anibu niku bali kula muqaddimatun wallahu a'lam alhamdulillah ampun dan kula terusaken waktu kliwat titik ya mepet lah. Bapak Ibu yang kalau hormati, menika yang saya bisa aturkan, yang kita bisa bahas, mudah-mudahan bagi kita tadi mendapat manfaat. Allahumma amin, bisa menjadi penyebab kita dapat hidayah dari Allah SWT. Amin, bisa meningkatkan keikhlasan kita, bisa meningkatkan kesabaran kita, bisa meningkatkan rasa syukur kita, bisa meningkatkan kecerdasan kita, bisa meningkatkan istiqomah kita dalam melakukan ibadah, bisa meningkatkan takwa kita kepada Allah SWT dan mendatangkan ridhonya. Saya mohon maaf kalau kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau Pak Profesor Mahmud Musta'in
telah menyampaikan kajiannya. Mungkin dari jamaah ada 1-2 pertanyaan, monggo kami persilahkan. Alhamdulillah. Nah, ini kan mukadimah tadi pesan. Pasang mukadimah. Sepertinya sampun wonten. Baik, karena sudah jam 6 juga, kami persilahkan kepada Bapak Profesor Mahmud Bustain untuk memimpin doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa litina wa masyayikhina wa li jami'il muslimina sunat wal mu'minina minal ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar bil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Matur nuwun, Prof. Mustain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami sampaikan terima kasih banyak kepada beliau Profesor Mahmud Mustain atas kajian yang telah disampaikan. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, terima kasih juga kami kepada seluruh jamaah ilmi TS yang telah mengikuti kajian sampai dengan selesai. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan. Di akhiri, mari kita tutup bersama dengan bacaan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima turun.